Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, bersama orang-orang yang Ananda sayangi dan orang-orang yang Ananda cintai. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakninya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali bersama Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sholat sunnah. Kita sama-sama tahu bahwa sholat merupakan ibadah paling pokok, paling penting dalam agama kita. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat wajib itu sudah sangat jelas, 11 rakaat, 2 rakaat sholat subuh, 4 rakaat sholat zuhur, 4 rakaat sholat asar, 3 rakaat sholat maghrib, 4 rakaat sholat isya. Itu adalah sholat wajib yang memang mesti kita kerjakan. Kenapa mesti kita kerjakan? Yang pertama, karena sholat merupakan amal ibadah paling penting, paling pokok dalam agama kita. Seseorang yang mengaku dirinya muslim, beriman, kemudian berislam, maka pembeda dia dengan orang kafir adalah sholatnya. Maka sholat menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian sholat juga merupakan awwalu ma yuhasabu biyaumil qiyamah, amal pertama yang akan dihisab nanti di hari kiamat kelak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dijelaskan panjang lebar, nanti ketika proses hisab amal kita, maka yang dihisab pertama itu adalah sholat. Kalau masih kurang kesempurnaan sholat kita, mungkin kurang rukun, kurang syarat, kurang kusuk, dan banyak lagi kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah sholat, maka Allah akan perintahkan untuk melihat ibadah sholat sunnah kita, ya, sholat sunnah yang lain yang kita kerjakan. Inilah pentingnya kita melaksanakan sholat sunnah untuk menambal, mengurangi kekurangan dari sholat fardu atau sholat wajib yang kita kerjakan. Sholat sunnah lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat pengertian sholat sunnah. Paling tidak pengertian sholat sunnah itu sering juga disebut dengan sholat nawafil. Sholat nawafil, sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak sampai pada derajat wajib, sehingga orang yang meninggalkannya tidak berdosa, tapi orang yang meninggalkannya dipastikan rugi. Ini yang penting, ya. Sholat sunnah tidak wajib, tapi yang meninggalkannya pasti rugi. Jadi ada yang menjelaskan pengertian dari sholat sunnah itu adalah apabila dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan dia rugi. Oleh karena itu sholat sunat memang kita upayakan untuk dikerjakan. Apabila dilakukan dengan baik dan benar sholat sunat ini, penuh keikhlasan, akan tampak hikmah dan rahmat Allah yang begitu indah dari sholat sunat ini. Kemudian sholat sunat ini dikerjakan dengan dua cara. Pertama, ada sholat sunat yang dikerjakan secara munfarid. Munfarid itu artinya dikerjakan sendirian, ya. Kemudian ada yang dikerjakan secara berjamaah. Pada kesempatan ini kita akan bahas yang munfaridnya. Sholat sunnah yang dilakukan secara sendirian
yang tidak ada makmum dan tidak ada pula imam. Jadi dikerjakan secara sendirian. Ananda yang dirahmati oleh Allah, Ustadz yakin Ananda sudah tahu istilah-istilah yang berkaitan dengan salat sunat. Yang pertama tadi kita menyebutkan tentang nawafil. Nah, nawafil itu artinya memang salat sunnah. Kemudian yang kedua berbicara tentang munfarid. Munfarid itu pengerjaannya. Ada yang dikerjakan sendirian, ada yang dikerjakan bersama. Yang dikerjakan sendirian itu namanya munfarid, yang dikerjakan bersama namanya berjamaah. Ustadz yakin sampai di sini Ananda sudah paham ya. Kemudian Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya kita lihat ya, mana saja salat-salat sunat yang termasuk munfarid. Nah, ini diantaranya salat sunat yang termasuk munfarid. Pertama, salat rawatib. Yang pertama, salat rawatib. Salat rawatib adalah salat sunat yang mengiringi atau menyertai salat fardu. Yang kedua, salat tahiyatul masjid. Salat yang dilaksanakan dalam rangka memuliakan tempat ibadah kita, memuliakan masjid. Ketika kita baru datang ke masjid untuk ibadah, maka kita disunatkan, dianjurkan untuk salat dulu 2 rakaat. Kemudian salat hajat. Kalau kita memiliki kebutuhan yang mendesak, sangat diperlukan betul, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan salat hajat. Kemudian ada salat istikharah. Seandainya kita memiliki 2 pilihan yang hati kita sama-sama kuat untuk memilihnya, kita tidak bisa memilih kedua-duanya, maka diminta kepada Allah untuk menetapkan, menguatkan hati kita mana yang terbaik dari 2 pilihan itu untuk kita laksanakan. Maka kita laksanakan sholat istikharah. Kemudian ada sholat sunat taubat. Ketika kita ya bersalah, maka kita dianjurkan untuk sholat sunat taubat. Ketika kita berdosa, maka dianjurkan kita sholat sunat taubat. Tidak ada kita yang tidak memiliki dosa. Oleh karena itu sholat sunat ini baik kita kerjakan. Ini diantaranya sholat sunat munfarid yang dikerjakan secara sendirian. Ada sholat rawatib, ada tahiyatul masjid, ada sholat hajat, ada sholat istikharah, ada sholat sunat taubat. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat hadis yang berbicara tentang salat sunat ini. Salah satu ini hadisnya, an Abdullah bin Umar qala hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla az-zuhri wa rak'ataini ba'da az-zuhri wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla al-ghada. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya ingat atau hafal dari Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ini terutama berkaitan dengan sholat sunat rawatib yang kita singgung tadi. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi, menyertai sholat wajib atau sholat fardu yang 5 kali sehari semalam itu. Inilah sholat sunat rawatib itu. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ini lagi dalilnya untuk memotivasi kita untuk melaksanakan sholat sunat. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sunat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Inilah keutamaannya yang amat luar biasa besarnya. 2 rakaat sebelum subuh yang sering juga disebut dengan orang sholat sunat fajar, karena sholat fajar itu adalah sholat subuh. Jadi maksud di sini adalah sholat sunat sebelum subuh. Kalau sholat sunat subuhnya seperti ini pahalanya, apalagi sholat subuhnya, tentu pahalanya juga sangat besar. Oleh karena itu ini perlu menjadi perhatian kita, jangan pernah meninggalkan sholat, apalagi sholat subuh. Ananda yang dirahmati oleh Allah, nanti coba dihafal hadis-hadis pendek ini. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sehingga ketika kita hafal pagi teringat oleh kita hadis ini, maka semangat kita untuk ibadah makin mantap, makin kuat. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini berikutnya sholat sunat rawatib yang termasuk muakkad. Salat sunat rawatib muakkad itu adalah salat sunat yang sangat dianjurkan
karena memang sangat memiliki keutamaan. Mana dia? Ini dia, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat isya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 rakaat. Ini rawatib muakkad sangat dianjurkan. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya salat sunat rawatib ghairu muakkad. Yang salat sunat ghairu muakkad, ya. Mana dia? Salat sunnah yang kedudukannya lebih ringan daripada salat sunnah muakkad. Lebih ringan dari salat sunat rawatib muakkad tadi. Ya, mana dia? 2 rakaat sebelum dan sesudah salat zuhur. 2 rakaat sebelum sesudah salat zuhur. Yang kedua, 4 rakaat sebelum salat asar. Kemudian 2 rakaat sebelum salat maghrib. Ini salat sunnah ghairu muakkad, ya. Salat sunat ghairu muakkad. Kemudian ananda berikutnya ini, ya, diantaranya yang sudah kita singgung diantaranya tadi salat sunat munfarid, yang dikerjakan sendirian. Yang pertama tadi adalah salat tahiyatul masjid. Pertama tadi salat sunat, ya, tahiyatul masjid, salat untuk memuliakan masjid ketika pertama kali kita datang ke masjid, baik itu mungkin terutama ketika hari Jumat. Hari Jumat ketika kita mau melaksanakan salat Jumat, kita lebih dulu datang supaya tidak terganggu pula nanti ketika mendengarkan khatib berkhutbah. Jadi ini etikanya, kalau pengen sholat tahiyatul masjid maka datanglah terlebih dahulu. Jangan orang sudah mau qamat, kita datang sholat tahiyatul masjid pula, itu kena etikanya. Maka supaya dapat tahiyatul masjid itu lebih dulu, lebih cepat datang ke masjid. Kemudian berikutnya sholat istikharah. Meminta dari 2 pilihan. Kalau seandainya kita memiliki keinginan 2 yang sama-sama kuat, kita tidak bisa menjalani keduanya, maka diminta melalui sholat sunat istikharah. Contoh, ananda setelah tamat SMP ingin masuk SMA atau SMK, keduanya sama-sama kuat, maka mintalah dengan cara sholat istikharah. Yang ketiga ini berikutnya sholat hajat. Ketika kita sangat membutuhkan, ada sesuatu yang sangat kita perlukan, ya, maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang paling dekat kita dengannya, yakni dengan melaksanakan salat. Kemudian berikutnya salat rawatib yang juga sudah kita singgung tadi, ya, salat sunat yang mengiringi salat fardu. Inilah diantaranya salat sunat munfarid. Mungkin masih ada lagi salat sunat munfarid yang lainnya. Nanti silakan ananda cari lagi sehingga lebih luas, lebih dalam pemahaman kita tentang salat sunat munfarid ini. Ananda dirahmati oleh Allah, sekali lagi kita tegaskan bahwa salat sunat itu sangat penting untuk kita untuk menutupi, menambal kekurangan-kekurangan yang mungkin bisa saja terjadi dalam melaksanakan ibadah salat fardu. Ya, kita tidak pungkiri kadang dalam salat fardu pun banyak gangguan-gangguan yang kadang tidak bisa kita elakkan. Kadang sholat tidak khusyuk, kadang sholat tidak tenang, tidak tertib, kurang syarat, kurang rukun, wudunya tak sempurna. Maka kekurangan-kekurangan yang tidak kita sadari itu kita tutuplah dengan sholat sunat, baik yang munfarid maupun yang berjamaah. Untuk kesempatan ini hanya kita bahas tentang sholat sunat munfarid. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi Ustaz menyampaikannya. Harapannya juga tentu bermanfaat bagi ananda semuanya. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.